Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nur Oktaviani ingin mempresentasikan tugas PKK produksi massal. Berikut pengertiannya. Produksi massal adalah produksi yang dibuat dalam jumlah yang banyak atau produksi yang dilakukan secara besar-besaran. Produksi massal dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Menurut Wikipedia, produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus, sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Berikut 10 contoh produk produksi massal. 1. Obat. Obat adalah bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badani atau rohania pada manusia dan hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Fungsi obat adalah untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Konsumen obat secara umum adalah semua orang. 2. Sandal. Sandal atau sendal adalah salah satu model alas kaki yang terbuka pada bagian jari kaki atau tumit pemakainya. Bagian alas atau sol dihubungkan dengan tali atau sabuk yang berfungsi sebagai penjepit di bagian jari, punggung kaki atau pergelangan kaki agar sandal tidak terlepas dari kaki. Hal yang sangat penting dari fungsi sandal adalah kegunaannya utama untuk melindungi kaki supaya tidak terluka. Pengguna dari seluruh kalangan karena sifatnya yang melindungi. Sepanjang 2016, investasi industri kecil dan menengah atau IKM di sektor produksi alas kaki mencapai 2,8 triliun. Dari jumlah itu, nilai produk yang dihasilkan mencapai 22,8 triliun. 3. Mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin beroda 4, biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya. Fungsi mobil sebagai alat transportasi, menghantar benda maupun manusia ke tujuannya dengan bantuan pengendara dan bahan bakar minyak. Trendseeker itu pembeli model terbaru yang melihat tren yang sedang berkembang, sedangkan smart buyer adalah pembeli kritis yang tidak mementingkan fitur tetapi juga kenyamanan. Kapasitas produksi mobil di Indonesia mencapai 2 juta unit per tahun. 4. Motor. Motor adalah kendaraan roda 2 yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Berfungsi sebagai alat transportasi, menghantarkan benda maupun manusia ke tujuannya dengan bantuan pengendara dan bahan bakar minyak. Pengguna sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat. Total penjualan motor pada tahun 2019 mencapai lebih dari 6 juta unit atau mengalami kenaikan sebesar 1,63% dari tahun 2018. 5. Roti. Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Kemajuan teknologi manusia membuat roti diolah dengan berbagai bahan seperti garam, minyak, mentega, ataupun telur untuk menambahkan kadar protein di dalamnya, sehingga dapat tekstur dan rasa tertentu. Roti termasuk makanan pokok di bagian negara barat. Roti mengandung zat yang bermanfaat yang berfungsi untuk sistem pencernaan. Konsumen roti ada di berbagai negara dalam kalangan masyarakat. Eriten, produsen dari Sari Roti, PT Nippon Indosari Karpindo Tbk, membukukan kenaikan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 153,82% secara tahunan pada semester 1 per 2019. 6. Handphone. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirim pesan berupa suara. Fungsi handphone sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat atau SMS. Handphone juga berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi, juga dilengkapi dengan fungsi audio, kamera, video, game, serta layanan internet. Pengguna HP adalah semua jenis lapisan masyarakat karena handphone sudah seperti kebutuhan pokok manusia. Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia atau AIPTI memproyeksi produksi ponsel dalam negara akan meningkat di 2019. Alasannya beberapa pelaku vendor akan meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan meningkatnya penjualan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia atau AIPTI Hendrik L. Karosekali menjelaskan produksi dalam negeri akan meningkat 5% di tahun 2019. 7. Sabun. Sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air secara umum berbentuk padat atau batang dan juga dan cair. Manfaat sabun adalah untuk melindungi kulit manusia. Sabun mandi sendiri adalah sebuah surfaktan yang digunakan untuk membersihkan tubuh dari debu, kotoran, keringat, bakteri, dan lain-lain. Pengguna sabun dari seluruh masyarakat menggunakan sabun karena sabun sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Banyaknya produksi sabun tiap periode selalu berbeda karena tiap per tahun jumlah produksi sabun selalu meningkat. 8. Lampu. Lampu adalah sebuah peranti yang memproduksi cahaya. Fungsinya sebagai penerang pada saat malam hari di dalam keadaan gelap. Memberi sumber energi, memberi kehidupan sarana hiburan seperti halnya kafe, sangat banyak menggunakan lampu, memberi penghasil panas, memberi penghasil gerak, dan banyak lainnya. Lampu hampir menjadi kebutuhan setiap orang karena setiap orang membutuhkan pencahayaan yang cukup. LED yang digunakan rumah tangga sudah sekitar 65% dari rumah listrik yang berjumlah 70 juta rumah atau 99,45%. 9. Buku tulis. Buku tulis adalah buku kosong untuk ditulisi atau membuat catatan dan sebagainya. Arti lainnya dari buku tulis adalah buku untuk menulis. Fungsinya untuk mengasah berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, daya ingat, dan motorik. Beragam topik tersebut diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus anak untuk mengutarakan pendapat serta idenya melalui tulisan tangan. Biasanya pelajar, mahasiswa, dan lain orang memakai buku tulis. Tercatat, Sinar Dunia menguasai lebih dari 50% angka pasar kertas, buku tulis, dan alat tulis kantor atau ATK di tanah air. Sedangkan pertumbuhan penjualan produk Sinar Dunia rata-rata mencapai 5% setiap tahunnya. Terakhir, 10. Sendok. Sendok adalah alat makan yang memiliki cekungan berbentuk oval atau bulat, lonjong di satu ujung dan gagang di ujung lainnya. Sendok umumnya dipegang di tangan kanan untuk mengambil makanan dari piring atau mangkuk dan menyuapkan ke mulut, sementara garpu yang dipegang tangan kiri membantu memasukkan makanan ke sendok. Sendok umumnya dipegang tangan kanan, fungsinya untuk mengambil makanan dari piring atau mangkuk. Semua kalangan masyarakat menggunakan sendok. Dalam sebulan, perajin sendok bisa memproduksi 2.880 lusin dengan omset sekitar 2, juta per hari. Sekian pengertian dan contoh-contoh produk dalam produksi massal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.